Terima kasih kepada Kuan Sim Posa yang Maha Welas Asih dan Maha Penolong. Terima kasih para Buddha Bodhisattva dan para pelindung Dharma. Terima kasih pada Master Lu Chun Hong. Saya Stephen Andrian Leong, umur 52 tahun. Saya mengenal Sing Ling Fa Men dari seorang teman di Jakarta. Saya tidak melihat sesuatu yang baru, semua sama, ada tapeco, cincin dan sebagainya. Saat itu saya hanya ingin tahu tentang Xiao Fang Tzu, karena saya ingin membacakan untuk ayah dan kakak saya yang sudah meninggal di tahun yang sama, 2016. Karena berbagai alasan, hingga bulan Januari 2017 saya dan keluarga baru pergi ke Sunter Sing Ling Fa Men. Saya bertanya pada seorang saudara sedharma di sana dan meminta kertas Xiao Fang Tzu kosong. Tapi dia bilang bahwa saya belum membaca parita harian dan menganjurkan saya untuk baca harian terlebih dahulu baru membuat Xiao Fang Tzu. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak aturan, namun saya tetap menjalankannya. Setelah 1 bulan saya sudah hafal parita-parita dalam Xiao Fang Tzu. Saya kembali pergi ke sana. Saudara sedharma yang lain menjelaskan kepada saya bagaimana cara menghafalkan Xiao Fang Tzu. Saya dan istri berikrar vegetarian setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan lunar. Setelah 7 hari saya bermimpi berkelahi dengan seekor naga hijau dan berhasil mengalahkannya. Namun naga itu berubah menjadi seorang biksu Tao. Yang aneh adalah sejak saat itu saya tidak suka makan daging. Padahal saya adalah orang yang tidak suka makan sayuran. Saya coba memakan daging, hasilnya saya muntah karena merasa jijik. Sampai suatu hari istri saya memasang altar dan mengundang gambar bodhisattva ke rumah. Saya segera ingat ternyata biksu Tao dalam mimpi saya adalah Nancing Posa, sesuai dengan gambar rupang. Ujian pertama, saya sudah menghabiskan banyak uang dan mengirimkan anak saya untuk belajar kedokteran di Jerman, tapi visa tidak keluar. Anak saya sudah berikrar vegetarian seumur hidup dan juga melafalkan Xiao Fang Tzu. Mengapa tidak ada hasil? Sebenarnya Buddha itu ada atau tidak? Mengapa tidak membantu saya? Tapi saya tetap melafalkan parita. Sampai 3 bulan kemudian, anak saya diterima di Universitas Guangzhou, jurusan kedokteran dengan beasiswa penuh. Lalu anak kedua saya juga ingin bersekolah di luar negeri. Saya belum menyadari bahwa perekonomian saya sedang menurun. Saat itu saya merasa putus asa hingga rasanya Tuhan mencabut nyawa saya saja. Rumah dan mobil tidak laku untuk dijual. Dalam 3 hari, dalam 1 minggu, saya terus mencoba menghubungi totem master. Ingin menanyakan permasalahan hidup saya. Setiap kali, 300 kali lebih panggilan tetap tidak tersambung. Hampir setiap minggu saya menelpon, bahkan setiap bulan mencoba tetap tidak tersambung. Saya berpikir, Posa, kalau menelpon master saja begitu sulitnya, bagaimana bisa menolong saya? Suatu hari saya mengalami kecelakaan sampai tidak bisa bangun. Setiap bergerak tubuh dan tulang saya sakit luar biasa. Di malam itu juga saya ingat untuk menghafalkan tapeco sebanyak 108 kali sampai tengah malam. Besok paginya walaupun saya bisa bangun, walau tetap saja merasa sakit. Saya lanjut melafalkan begitu sampai 3 minggu dan sakit saya sembuh total tanpa diobati. Dulu kehidupan saya sangat indah. Sampai suatu hari saya harus menerima kemungkinan disingkirkan karena konspirasi bawahan saya. Karena biasanya saya tidak bisa mentoleri kesalahan penyelewengan yang mereka lakukan. Pada saat itu saya bertanya, mengapa orang lurus dan benar sering dibenci banyak orang? Apakah saya harus menjadi orang jahat? Bahkan menjadi orang yang sangat jahat, tapi tidak sesuai dengan peribadian saya. Kalau jadi orang harus menjadi orang yang baik, maka walaupun hati saya terluka, saya tetap mencari solusi atas permasalahan ini. Saya berusaha keras mencari pekerjaan baru. Saya berpikir mengapa tidak menjadi konsultan manajemen sesuai dengan bidang saya. Tetapi hal itu tidaklah mudah. Menjual barang promo juga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Usaha toko yang dibuka juga tidak berkembang. Bertanya pada peramal juga belum tentu tepat, apalagi peruntungan di masa depan. Menurut pengalaman saya, hanya bisa dipercaya 30% saja. Walaupun sudah sering sembahyang di kelenteng, tetap saja tidak ada perubahan.
Sampai saya mengenal Sing Ling Fa Men, baru ada perubahan dalam hidup saya. 3 bulan yang lalu saya bermimpi, tidak tahu di mana saya melihat sebuah kitab merah mengikuti saya. Saya tidak tahu apa arti mimpi itu. Pada prinsipnya, ini adalah kesempatan yang langka untuk mempelajari Sing Ling Fa Men dan mengubah takdir kita. Namun harus diingat, melafalkan parita tidak mendatangkan kekayaan uang. Hanya akan menghindarkan kita dari karma buruk. Walaupun Xiao Fang Zi hanya selembar kertas kuning kecil, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Asalkan dilafalkan dengan tulus dan konsentrasi, melakukan kebajikan setiap saat pasti ada hasilnya. Kemudian saya kembali ke Kuan Yin Tang berkrikar vegetarian seumur hidup. Ajaibnya, tak lama saya mendapat pekerjaan dan anak saya juga bisa ke Jerman dengan lancar. Semenjak saat itu, saya 100% percaya pada Guan Yin Pusat dan para Buddha dan Bodhisattva. Pesan saya pada semua hadirin, janganlah putus asa. Tetap terus melafalkan parita dengan penuh konsentrasi dan setulus hati. Semoga pengalaman saya ini bisa membuat orang percaya bahwa Sing Ling Fa Men ternyata memang nyata. Terima kasih kepada Guan Yin Pusat, terima kasih pada Sing Ling Fa Men, terima kasih kepada Master Lu Chun Hong, terima kasih kepada saudara sedharma sekalian, terima kasih pada semua.